Nih, untuk Sela, lu tanya aja sama hati kecil lu sendirilah, ya. Sela yang ada di sana, yang masih hidup kan orangnya kan, masih hidup. Nah, jadi dia harusnya tahu sejarah itu aslinya gimana. Jadi jangan kami adalah kotak gitu. Sementara para pendiri atau founder, the original founder kotak itu aku, Pare dan juga Ices tidak tahu sebelumnya kenapa kok nama itu tiba-tiba muncul ada di Haki. Tiba-tiba sudah didaftarkan dengan nama siapa? Tantri, Cua dan juga Sela. Nah, itu kami sangat kecewa, jujur. Jadi mengenai kami akhirnya ke pengadilan negeri yang di Sleman itu, kenapa kami tidak sebut aja si Tantri atau Cua ikutan gitu? Karena kami tahu mereka tuh nggak ngerti apa-apa soal pendiri ini, kotak ini. Bahkan mereka kami kenal aja belum pada waktu bikin ini. Terus tiba-tiba nama itu udah didaftarkan di akhir. Itu bentuk kekecewaan kami. Makanya kami datang ke pengadilan negeri, tentunya ngomong ke Sela dulu melalui kuasa hukum kami Bang Minola. Ternyata di pengadilan negeri tadi saya baru tahu juga ternyata NO itu artinya apa, Rek? Tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Bukan. Artinya sepertinya persepsinya sih. Karena apa? Ini kan. Ya, sepertinya ya kita bukan orang hukum ya. Jadi kita mungkin menjelaskannya juga secara awam aja. Sepertinya pengadilan itu membacanya kita menuntut nama kotak. Tetapi kan sebenarnya kita menuntut membicarakan kepada si Sela untuk mempermasalahkan adalah ini gimana ceritanya, kita tuh punya perjanjian loh. Kita tuh berempat ya atas nama Sela, Posan Tobing, Ya. Pare dan juga Ices. Ini tuh berempat harusnya yang terdaftar di Haki, tapi kenapa dia mendaftarkan di Haki dengan 2 orang lagi yang notabene mereka adalah orang yang kita pilih untuk menggantikan kita sebagai performer di kotak itu. Makanya kita carinya Sela, bukan cari Tantri dan juga Cua, karena buat saya mereka nggak ngerti. Jadi udahnya nggak ngerti paling kenceng ngomongnya gitu. Itu saya bingung tuh. Nah. Oke. Jadi kalau sejarah itu 2004 kita ikut Dream Band. Itu ada 8 band. Audisi vokal, audisi gitar, audisi bass sama drum. Oke, dipilih kita sebagai 2 band. Belum ada nama nih, tapi udah pilih, udah menang. Pas kita berempat itu belum ada nama, tapi kita harus punya nama. Akhirnya masing-masing disuruh cari nama. Nah, kebetulan aku sebut kotak. Udah pakai konsep, bahkan udah ada gambaran kotak itu, bahkan udah ada filosofinya seperti apa, filosofinya seperti apa, dan itu bukan asal-asalan gitu. Filosofi kan untuk kedepannya supaya kita kuat gitu kan. Nah, udah saya terangin filosofinya ini empat sisi yang berbeda. Kanan mungkin 2 cewek 2 cowok gitu lah, itu udah jelas gitu. Aku ajuin nama itu dan mereka setuju. Kita berempat Sampai label pun kita setuju. Berempat setuju, akhirnya kita bawa ke label. Setuju. Mereka setuju, aku ngajuin gitu kan. Kita bawa ke label dan dipilih dan disahkan nama band kita Kotak. Oke. Dan berjalan gitu. Tapi ketika kita bertiga udah sebagai performer, itu di 2004 mereka diam-diam mendaftarkan. 2014. Berarti setelah kita udah nggak sebagai performer, dan 2023 kita baru tahu. Ya wajar dong saya sakit hati gitu dan mempermasalahkan ini. Kenapa sakit hati ya? Saya, Posan, Ices, Sela orang yang paling tahu kejadian yang sebenarnya dari nolnya kita seperti apa. Gitu. Kok bisa enak banget ngedaftarin dengan orang yang setelah kami? Bukan cuma komunikasi, saya udah bilang di media sosial. Kenapa kita nggak komunikasi? Karena mereka menutup komunikasi ke kami. Iya. Ya kan saya juga udah bilang kan di medsos, bahkan saya itu di blok. Kayak anak kecil, di blok. Di blok sana, di blok sini, kita nanya sana di blok gitu. Tantri juga dia blok gitu. Jadi ya solusinya untuk memberikan komunikasi itu melalui media sosial. Dan saya masih ada buktinya di media sosial yang memang saya bilang ini kenapa kok bisa ada nama bukan yang original mendaftarkan nama kotak gitu. Banyak hal-hal yang kita nggak tahu, bahkan taunya dari netizen. Sekian tahun kemudian
kayak lagu saya dipakai di sinetron, tiba-tiba lagunya Bang Posan dibawain di mana-mana. Itu mereka nggak langsung in touch ke kita gitu. Jadi ini udah kecewa yang berkali-kali sih sebenarnya, sampai kita tempuh jalan kayak gini. At least ada itikat baik ya, seperti itu. Si Pare juga orang bukan pengangguran, saya juga bukan orang pengangguran. Ices apalagi juga, dan kami masih aktif bermusik, ngeband, berbisnis dan lain-lain. Jadi andaikan mereka ngomong aja gitu mungkin clear. Masalahnya diam-diam ini yang bikin kita sebel. Iya. Jadi bukan orientasinya uang, Iya. bukan orientasinya uang, bukan. Itikat baik. Etikat baik. Netizen selalu bilang lu BU, lu ini enggak, bukan orientasinya uang. Serius bukan orientasinya uang. Ini ada nilai sejarah yang harus diluruskan kembali. Ada nilai sejarah yang tidak boleh berubah. Tahun 2004 founder atau pendiri Kotak itu adalah Pare, Posan Tobing, Ices dan juga Sela. Itu tidak boleh berubah. Karena apa? Kami tuh punya anak-anak. Saya punya anak, Pare punya anak, dan kita tuh berarti punya penerus kami. Betapa mereka bangganya dulu orang tuanya pernah membuat satu band fenomenal, band rock, band bisa dibilang terkenal gitu. Terus kalau dia cerita ke teman-temannya, enggak, di Haki enggak, itu kan enggak seru ya. Gitu. Nah, itunya sebenarnya. Jadi bukan uang, trust me, bukan uang. Apalagi dia, bukan uang. Saya, Ices, kecuali kali kami pengangguran gitu, boleh ngomong uang. Kita kecewanya berkali-kali merasa tidak dianggap. Untuk Sela, dah, aja, dah. Oke, bingung.